Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayatul Aliyah dengan NIM 2211306065. Di sini saya akan mempresentasikan laporan hasil analisis instrumen evaluasi pembelajaran dengan mata kuliah evaluasi pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Ijai MPD. Saya berasal dari program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, jurusan Pendidikan Madrasah, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Pertama, saya akan menjelaskan bagian pendahuluan. Latar belakang dari penelitian ini adalah evaluasi pembelajaran merupakan bagian integral dalam proses pendidikan yang bertujuan untuk menilai sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai. Evaluasi tidak hanya berfokus pada hasil akhir berupa nilai peserta didik, tetapi juga mencakup penilaian terhadap seluruh komponen pembelajaran seperti strategi, metode, media, dan materi yang digunakan oleh pendidik dalam proses belajar mengajar. Oleh karena itu, kemampuan guru dalam merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran secara tepat serta menganalisis hasilnya secara sistematis sangat diperlukan untuk menjamin kualitas proses pembelajaran yang berkelanjutan. Salah satu bentuk evaluasi yang umum diterapkan di berbagai jenjang pendidikan adalah tes tertulis yang terdiri dari soal pilihan ganda dan uraian. Untuk memastikan bahwa tes yang digunakan mampu menggambarkan kemampuan peserta didik secara objektif, maka analisis butir soal menjadi sangat penting. Analisis ini mencakup beberapa aspek seperti validitas, reliabilitas, daya pembeda, dan tingkat kesukaran soal. Evaluasi terhadap kualitas soal diperlukan untuk memastikan bahwa butir-butir soal yang disusun benar-benar mengukur kompetensi yang diharapkan serta tidak memihak atau merugikan kelompok tertentu dari peserta didik. Dalam upaya meningkatkan akurasi dan efisiensi analisis soal, pemanfaatan perangkat lunak seperti Microsoft Excel, SPSS, dan Anates menjadi sangat relevan. Ketiga perangkat lunak ini memungkinkan pengolahan data secara cepat dan akurat, serta menyediakan fitur-fitur statistik yang dibutuhkan dalam menganalisis kualitas soal dan jawaban siswa. Melalui pendekatan kuantitatif, data hasil tes yang diperoleh dari siswa dapat diolah untuk menghasilkan informasi yang lebih dalam dan bermakna mengenai kualitas instrumen evaluasi. Oleh karena itu, pada tugas akhir ini, saya berusaha menerapkan teori dan praktik yang telah diperoleh selama perkuliahan mata kuliah evaluasi pembelajaran. Analisis dilakukan terhadap hasil tes siswa berupa soal pilihan ganda dan uraian dengan menggunakan Excel, SPSS, dan Anates sebagai alat bantu analisis. Hasil dari proses ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan mengenai kualitas butir soal apakah layak untuk digunakan kembali, perlu direvisi, atau sebaiknya dibuang. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya menjadi latihan akademik, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap peningkatan mutu evaluasi pembelajaran di lapangan. Selanjutnya bab 2 yaitu pembahasan. Untuk itu saya akan menjelaskan pengertian validitas terlebih dahulu. Validitas berasal dari kata validity dalam bahasa Inggris berarti keabsahan atau kebenaran. Secara umum, validitas mengacu pada sejauh mana sebuah instrumen pengukuran, misalnya kuesioner, tes, atau skala, mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Dengan kata lain, validitas menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran tersebut akurat dan relevan dengan konsep atau variabel yang ingin diukur. Validitas merupakan salah satu karakteristik utama dari suatu instrumen evaluasi yang menunjukkan sejauh mana alat ukur tersebut mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Yang kedua, pengertian reliabilitas. Reliabilitas adalah sejauh mana suatu penilaian atau alat pengukuran lainnya memperoleh hasil yang stabil dan konsisten. Reliabilitas menunjukkan sejauh mana suatu ukuran akan memberikan hasil yang sama untuk orang yang sama di seluruh kelompok yang serupa dan terlepas dari siapa yang melakukan penilaian atau mengumpulkan data. Suatu ukuran yang reliabel akan selalu memberikan hasil yang sama pada kesempatan yang berbeda.
dengan asumsi bahwa apa yang diukur tidak berubah selama periode waktu tersebut. Kemudian, daya pembeda. Daya pembeda dalam konteks soal tes atau evaluasi adalah kemampuan soal untuk membedakan antara siswa yang memiliki kemampuan tinggi dan siswa yang memiliki kemampuan rendah. Dengan kata lain, soal yang memiliki daya pembeda yang baik mampu menunjukkan perbedaan kemampuan siswa yang satu dengan yang lain dalam menjawab soal tersebut. Daya pembeda adalah salah satu indikator penting dalam analisis kualitas butir soal yang berfungsi untuk menunjukkan sejauh mana sebuah soal mampu membedakan antara peserta didik yang memiliki kemampuan tinggi dengan yang berkemampuan rendah. Kemudian, yang terakhir, tingkat kesukaran. Tingkat kesukaran atau difficulty level adalah ukuran seberapa sulit suatu soal dijawab oleh peserta tes atau responden. Ini menunjukkan seberapa banyak peserta yang dapat menjawab soal tersebut dengan benar secara sederhana. Tingkat kesukaran adalah indikator seberapa mudah atau sulitnya sebuah soal. Tingkat kesukaran soal adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana suatu soal mudah atau sulit dijawab dengan benar oleh peserta tes. Dalam konteks evaluasi pembelajaran, tingkat kesukaran menjadi salah satu parameter penting dalam menganalisis kualitas butir soal. Tujuan utama dari pengukuran tingkat kesukaran ini adalah untuk memastikan bahwa soal-soal yang disusun sesuai dengan tentang kemampuan peserta didik dan selaras dengan tujuan pembelajaran. Kemudian bab 3 yaitu hasil pengamatan. Di sini saya memiliki data mentah dari pilihan ganda. Saya memiliki 20 item soal dan 26 siswa yang telah menjawab soal tersebut, dan di sini udah ada total nilai siswa yang menjawab benar. Kemudian data mentah dari uraian. Di sini saya mempunyai 5 butir soal dan 26 siswa yang menjawab soal tersebut dan total nilai benar jawaban dari siswa tersebut. Kemudian analisis data pilihan ganda. Pertama, analisis validitas dengan Excel. Jadi soal pertama di sini tidak valid, soal kedua valid, soal ketiga tidak valid, soal keempat tidak valid, soal kelima tidak valid, soal keenam tidak valid, yang ketujuh valid, yang ke-8 tidak valid, ke-9 valid, ke-10 tidak valid, 11 tidak valid, 12 valid, 13 valid, 14 valid, 15 valid, 16 tidak valid, 17 tidak valid, 18 tidak valid, 19 valid, 20 valid. Kemudian yang kedua, analisis validitas dengan SPSS. Di sini analisis validitas saya dengan Excel sama. Nomor 1 tidak valid, nomor 2 valid, nomor 3 tidak valid, 4 tidak valid, 5 juga tidak valid, dan seterusnya sama dengan Excel. Kemudian analisis validitas dengan Anates. Di sini yang valid soal nomor 2, nomor 9, 12 dan 15 dan 20. Validnya cuma berjumlah 5 soal. Selanjutnya, analisis reliabilitas dengan Excel. Di sini reliabilitasnya 0,4, tetapi dengan reliabilitas dengan SPSS 0,6 berbeda. Kemudian analisis reliabilitas dengan Anates. Di sini sama dengan Excel 0,4, tetapi berbeda dengan SPSS. Kemudian analisis daya pembeda dengan menggunakan Excel. Di sini
Yang pertama sangat jelek, yang kedua baik, yang ketiga sangat jelek, yang keempat jelek, yang kelima sangat jelek, keenam sangat jelek, yang ketujuh jelek, yang kedelapan cukup, kesembilan cukup, 10 cukup, 11 sangat jelek, 12 cukup, 13 jelek, 14 cukup, 15 baik, 16 cukup, 17 cukup, 18 cukup, 19 jelek, 20 cukup. Kemudian analisis dari pembeda dengan anates. Di sini nilainya sama, yang pertama 0, yang kedua 0,5, yang ketiga min 0,25, di sini min 0,28 dan seterusnya. Kemudian analisis tingkat kesukaran dengan Excel. Soal pertama mudah, yang kedua mudah, yang ketiga sukar, yang keempat mudah, yang kelima mudah, keenam mudah, ketujuh mudah, 8 mudah, 9 mudah, 10 mudah, 11 mudah, 12 mudah, 13 mudah, 14 mudah, 15 sedang, 16 sukar, 17 sukar, 18 sedang, 19 mudah, 20 mudah. Analisis tingkat kesukaran dengan anates. Yang pertama sangat mudah, yang kedua mudah, ketiga sukar, sangat mudah, sangat mudah, sangat mudah, sangat mudah, dan seterusnya. Di sini analisis tingkat kesukaran Excel dengan anates sama. Nah, yang kedua adalah uraian. Pertama analisis validitas dengan Excel. Yang pertama valid, soal pertama valid, soal kedua valid, yang ketiga valid, yang keempat juga valid, yang kelima valid. Analisis validitas dengan SPSS juga sama, semuanya kesimpulannya adalah valid. Yang kedua, selanjutnya analisis validitas dengan anates. Di sini hanya dua yang signifikan, tetapi nilainya sama, tapi dibacanya di sini tidak valid. Selanjutnya analisis reliabilitas menggunakan Excel. Di sini reliabilitasnya 0,4, tapi di SPSS-nya reliabilitasnya yaitu 0,7, berbeda dengan Excel. Nah, analisis reliabilitas dengan anates sama dengan anates dengan SPSS, yaitu 0,7 reliabilitasnya. Yang ketiga ada pembeda dengan Excel. Excel pertama jelek, nomor 2 cukup, 3 jelek, keempat cukup, 5 sangat baik. Dan pembeda dengan anates yang ini. Selanjutnya analisis tingkat kesukaran dengan Excel. Yang pertama mudah, yang kedua mudah, yang ketiga mudah, yang keempat mudah, dan yang kelima mudah. Analisis tingkat kesukaran dengan anates. Nah, soal pertama mudah, yang kedua sangat mudah, yang ketiga sangat mudah, yang keempat sangat mudah, yang kelima sedang. Jadi di anates ini yang kelima itu dibaca sedang, berbeda dengan Excel. Oke, selanjutnya bab 4 yaitu pembahasan dari soal-soal yang diterima dengan baik atau diganti atau dibuang. Yang pertama soal pilihan ganda nomor 1. Jadi berdasarkan analisis Excel, SPSS, dan anates diperoleh kriteria tidak valid, reliable, daya pembeda sangat jelek, tingkat kesukaran mudah, maka dapat disimpulkan bahwa soal tidak diterima atau soal diganti. Soal sebelumnya, apa yang dimaksud dengan sama kertas? Ini soal baru, gaya menemukan berapa kertas. Nah, kertas tugas, soal barunya ini. Terus soal yang kedua,
Berdasarkan analisis Excel, SPSS, dan Anates diperoleh kriteria valid, reliable, dari pembeda baik, tingkat kesukaan mudah, maka dapat disimpulkan bahwa soal diterima dengan baik tanpa revisi. Selanjutnya, soal yang ketiga, berdasarkan analisis Excel, SPSS, dan Anates diperoleh kriteria tidak valid, reliable, dan pembeda sangat jelek, tingkat kesukaan sukar, maka soal tersebut tidak diterima atau diganti. Ini soal sebelumnya, dan ini soal baru. Soal keempat, berdasarkan analisis Excel, SPSS juga tidak diterima dan diganti, soalnya diganti, soal sebelumnya ini, soal barunya yang ini. Yang kelima, juga tidak valid, dari pembedanya sangat jelek, tidak tingkat kesukaannya mudah, maka soalnya tidak diterima. Soal sebelumnya ini, soal baru. Soal keenam, juga tidak valid, daya pembeda sangat jelek, tidak tingkat kesukaan mudah. Jadi soalnya tidak diterima. Soal sebelumnya ini, soal baru. Soal yang ketujuh, berdasarkan analisis Excel, SPSS, dan Anates, variabelnya validitasnya valid, reliable, daya pembeda jelek, tingkat kesukaan mudah, maka soal tersebut diterima, tapi perlu direvisi. Soal revisi, sebelum revisi yang ini, soal revisi yang ini. Soal yang direvisi cuman pengecohnya saja, tetapi soalnya sama, tapi pengecohnya yang direvisi. Soal nomor 8, tidak valid, dari pembedanya cukup, tingkat kesukaannya mudah, maka dapat disimpulkan soalnya tidak diterima atau diganti. Soal sebelumnya, ini soal baru. Kemudian yang 9, ini valid, dari pembeda cukup, tingkat kesukaan mudah, maka diterima dengan baik tanpa revisi. Yang ke-10 juga tidak diterima, jadi ganti. Ini soal sebelumnya, ini soal baru. Soal 11, tidak valid, dari pembeda sangat jelek, mudah, soalnya juga tidak diterima. Soal sebelumnya yang ini, soal baru yang ini. Kemudian soal yang ke-12, valid, dari pembedanya cukup, tingkat kesukaannya mudah, maka disimpulkan diterima dengan baik tanpa revisi. Yang soal ke-13, tidak valid, dari pembeda jelek, tidak tingkat kesukaan mudah, maka soal tidak diterima. Ini soal sebelumnya, ini soal yang baru. Soal 14 juga tidak valid, dari pembeda cukup, tingkat kesukaan mudah, maka tidak diterima. Ini soal yang sebelumnya, ini soal yang baru. Soal yang 15, valid, dari pembeda baik, tingkat kesukaannya sedang, maka diterima dengan baik tanpa revisi. Soal 16, tidak valid, dari pembeda cukup, tingkat kesukaannya sukar, maka soal tidak diterima. Ini soal sebelumnya, ini soal baru. Kemudian yang keenam, soal yang ke-17, tidak valid, cukup, sukar. Ini soal sebelumnya dan ini soal yang baru. Soal 18, soal tidak diterima, juga tidak diterima. Jadi ini soal sebelumnya, ini soal yang baru. Soal yang ke-19, valid, pembeda jelek, kesukaan mudah, diterima dengan baik tanpa revisi. Yang ke-20, valid, reliable, dan pembeda cukup, tingkat kesukaan mudah, maka diterima dengan baik tanpa revisi. Selanjutnya uraian. Soal yang pertama, berdasarkan analisis Excel, SPSS, dan Anates diperoleh valid, dari pembeda jelek, tingkat kesukaan mudah, maka disimpulkan bahwa soal diterima tapi perlu direvisi. Sebelum revisi, ini setelah revisi. Yang kedua juga valid, pembeda cukup, tingkat kesukaan mudah, juga diterima tapi perlu revisi. Ini sebelum revisi, ini setelah revisi. Soal ketiga juga diterima tapi perlu revisi. Ini direvisi, sebelum revisi, ini setelah revisi. Soal keempat juga sama, diterima tapi perlu direvisi. Ini sebelum revisi, ini setelah direvisi. Nah yang kelima, valid,
reliabelnya, pembeda sangat baik dengan ulangan mudah, jadi diterima dengan baik tanpa revisi. Yang terakhir adalah penutup. Jadi kesimpulan analisis pilihan ganda, soal yang diterima dengan baik tanpa revisi adalah nomor 2, 9, 12, 15, dan 20. Soal yang diterima dengan baik namun perlu direvisi adalah soal nomor 7 dan 19. Soal yang dibuang adalah soal nomor 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, dan 18. Kemudian, analisis uraian, soal yang diterima dengan baik tanpa revisi adalah soal nomor 5. Soal yang diterima dengan baik namun perlu revisi adalah soal nomor 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya di sini ada lampiran soal asli dari sebelum direvisi. Dan kisi-kisi soal seni rupa, materi daur ulang sampah kertas di SD Muhammadiyah 5 Samarinda, tahun pelajaran 2024 dan 2025. Ini dokumentasi. Oke. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.